Dunia live streaming dikejutkan dengan sebuah berita yang menurut gue cukup luar biasa. Simp! You guys are simp! Swear, gue ngeliatnya kayak, what? Ini seriusan orang masih separah ini? Cheerful Chinese husband discover wife for squandering US $160,000 mostly on live streamer. Apa tuh bang maksudnya bang? Doyuimi. Maksudnya jadi apa tuh? Kasarnya ada seseorang di Cina yang memberikan uang ke istrinya, tapi istrinya malah pakai uang tersebut untuk live streamer. Dan besarannya adalah sekitar $163.000 atau kalau dirupiahkan itu sebesar ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia streaming udah separah itu? Dan sebenarnya harusnya mesti gimana sih? Ya, nggak usah dijelasin sih, tapi The man, surname Liu, and his wife have been married for 8 years and live in Sangyang, Henan Province. He works in Zhengzhou, which is 25 km from Xinjiang. Jadi bayangin ada suami yang udah menikah selama kurang lebih 8 tahun sama seorang istri, mesti LDR nih, karena si suaminya itu mesti kerja jauh di kota yang berbeda yang jaraknya sekitar 25 km. After deducting his basic living expenses and a rent of just 300 yuan or $42 yang kalau dirupiahin itu segini per bulannya, the man sent almost all his income to his wife because he hoped to give her a sense of security. Ini nggak jauh beda lah ya sama Indonesia. Banyak kan laki-laki yang kerja di luar kota, terus ya hidup secukupnya, sehemat-hematnya, terus duitnya dikirim lagi ke kampung buat istrinya gitu, buat ya keperluan rumah tangga, buat anak-anak mereka, atau mungkin buat nabung. Bahkan per bulannya cuma ngabis sekitar $42 yang kayaknya kecil banget gitu. Gue nggak tahu sekarang UMR Cina gimana, kebutuhannya gimana segala macam, tapi dari cara pemberitaannya sih, gue ngebaca ya, kayaknya itu adalah sebuah living expense yang sangat-sangat, defense kalau bahasa gue dulu. Gak tau bahasa kalian sekarang ya, wah defend lu, bertahan gitu, bertahan aja dengan secukup-cukupnya gitu. Demi keluarganya, demi istrinya, nun jauh di sana di kampung halaman. His wife has not worked since they got married. She looks like after their child at home. Tuh ya, seperti gue bilang kan, ya istrinya gak bekerja, ngurus rumah, terus yang ngurus anak di rumah. Dengan kekuatan keuangan dari suaminya yang bekerja di kota. Liu said that over the past few years, he has given his wife a total of 1.16 million yuan US or 163,000, which was deposited in her bank account. Seperti yang gue bilang, ini bukan jumlah yang sedikit. $163,000 tuh gede banget, atau 1,16 juta yuan. Dengan cara ya dia benar-benar menghemat dirinya, nggak foya-foya, nggak beli aneh-aneh, mungkin nggak jajan-jajan, nggak happy-happy. Semua demi istri dan anaknya di rumah. Jir, lumayan banget itu duitnya. Waket kureyo. Namun tiba-tiba hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Demo sokoda warui na chatta. Tiba-tiba sang suami berusaha untuk mengecek gimana keuangan, aman, rekening lancar, ada masalah, tapi si istri menolak untuk dicek rekeningnya. He said that not long ago he told his wife he would like to check her bank account. She refused, making him curious. The woman later confessed that there was no money left in the account. Also, she borrowed 80,000 yuan atau $11,200 dari sebuah perusahaan yang melayani jasa ngutang. What? Nani? Jadi bayangin, udah kekumpul duit banyak dari suaminya udah menghemat di luar sana. Pas dicek di bank akunnya nolak, pas suaminya ngecek tiba-tiba duitnya nggak ada. Bahkan malah baru ketahuan sang istri ini itu minjem duit lagi ke perusahaan pinjam simpan pinjam mungkin ya, sebesar $11,200 yang kalau dirupiahin itu segini. Pertanyaannya, buat apa? Apa urusannya tuh minjem duit? Apakah karena anaknya butuh duit tambahan buat sekolah? Apa karena lagi ada sakit? Atau apa yada-yada dan lain-lain? Apa penyebab dia tiba-tiba minjem duit banyak dan duit yang lainnya hilang? Jawabannya sudah gue taruh sih di depan, tapi buat kalian yang belum tahu, she said she had spent up to 16 million yuan apart from the 60,000 yuan that was given to a male live streamer. The woman could not explain where the rest of the money went. Same. Jadi ini adalah kisah klasik tentang seseorang yang tiba-tiba merasa harus menghabiskan uangnya untuk seorang streamer. A sim, sebuah kasus lamanya yang kembali terjadi di Cina, dan ini tidak main-main. Menurut gua angkanya cukup luar biasa besar. Dari berita yang gue baca, tiba-tiba intinya si sang istri ini itu terobsesi sama salah satu live streamer di Cina dan merasa kayak terikat banget dan merasa kayak jatuh cinta banget, sampai akhirnya mengeluarkan uang banyak untuk si streamer demi dia bisa dipanggil baby. Oh, kalau kalian nge-cringe nggak apa-apa, wajar. Masalahnya gue nggak bercanda dalam artian ini adalah sebuah yang gue karang-karang.
ini ada di berita. Dia benar-benar keluar duit untuk dibilang baby. Oh my god, ternyata jadi streamer cowok ganteng tidak terlalu buruk. Gue pengen loh manggilin kalian semua babi dan gue dapet duit. Online chat record showed the woman once asked the live streamer to call her baby. Yes, demi dipanggil baby. Ya well, nggak tahu sih yang lain-lainnya, tapi intinya salah satu yang paling di-highlight adalah minta dipanggil baby. Dari berita yang gue baca, intinya ini bukan quote-unquote selingkuh, tapi emang bener-bener simping aja dan ngabisin duit suaminya. Mereka belum pernah ketemu offline, sang istri bener-bener ngabisin duitnya via chat, via streaming, dan lain-lain aja. Bahkan sampai ngutang, dan sampai sekarang sebenarnya masih belum jelas sih. Menurut gue masih agak nggak fair sih ke ceritanya ini, apakah benar-benar semuanya itu dipakai buat streamer, tapi katanya lagi diinvestigasiin. Dan berita paling update-nya adalah sang suami lagi berusaha untuk menyelamatkan finansialnya dulu sebelum akhirnya akan file for a divorce alias memutuskan untuk bercerai. Well, dari perspektif ini kita tahu ini adalah kasus lama simping, ketertarikan berlebihan para sosial terhadap seorang streamer. Maksud gue ini sebenarnya apa ya, nggak perlu dijelasin panjang lebar yang gimana-gimana sih, tapi gue cuma mau ngingetin ya bahwa pertama, nggak salah ngasih duit ke streamer. Oh ya, gue adalah salah satu orang yang diuntungkan dari budaya ini gitu. Lu pada suka ngedonate gue dan I'm thankful for it, but gue nggak bakal manggil lu baby. Kalau babi mungkin silakan donate, gue akan manggil lu babi. Tapi problem besarnya kan bukan dia donate ke streamer gitu. Ini bukan masalah donate ke streamer, ngerti gak sih? Bukan masalah dia cinta ke streamer dan tidak mencintai suaminya, enggak. Ini masalah bahasa Indonesia tuh nggak amanah gitu loh. Nggak bisa pegang janji, nggak bisa pegang omongan. Ini adalah case dimana seorang istri nggak bisa ngejagain duit suami yang udah dipercayakan sama suaminya. Kebetulan duitnya dipakai buat donate streamer. Kan bisa aja istrinya juga dipakai duitnya buat beli tas Louis Vuitton, dipakai buat ikut investasi-investasi bodong, atau dipakai buat selingkuh sama orang, atau sesimpel tiba-tiba jadi dia ketagihan judi dan lain-lain. Jadi banyak case-nya, tapi case paling besarnya jangan jadi di-highlight bahwa ini adalah kesalahan streamer. Nah ini yang gue paling gak suka tuh sama orang-orang langsung nyalain streamernya gitu. Kayak what? Ini adalah kasus dimana seorang istri gak bisa amanah, gak bisa jaga omongan, gak bisa menjaga duit suaminya, padahal udah dipercaya. Jadi ketika ada streamer yang jago banget untuk bisa membuat banyak orang donate ke dia, buat gue gak ada masalah. Yang salah adalah lu gak bisa donate pakai duit lu sendiri, iya kan? Yang salah adalah ketika lu pakai duit orang lain buat ngedonate dan ternyata duitnya dititipin ke lu buat urusan yang lain, tapi malah dipakai sama lu buat ngedonate waifu atau husbu lu. So, itu menurut gue yang suka ke balik-balik lah sama banyak orang ketika udah ada kasus kayak gini ke highlight, ketika ada streamer donate berlebihan pakai duit yang bukan miliknya terus jadi kasus, apalagi sampai berujung pada perceraian kayak gini. Yang kedua, ini bukan kasus yang langsung menjadi bentuk sebagai nyalahin woman gitu loh. Kebetulan kasusnya adalah seorang perempuan, seorang istri yang gak bisa ngejaga duit dari suami. Dan di berbagai macam kesempatan dan berbagai macam tempat dan berbagai macam budaya dan negara, bisa aja kejadi kebalikannya. Bisa aja jadi istri yang gak amanah, bisa ada juga suami yang gak amanah. Tergantung kasusnya. Jadi jangan langsung lupa dari komen jadi orang-orang misoginis kayak wah woman perempuan gak bisa dipercaya dan lain-lain. Seakan-akan ente paling bisa dipercaya di dunia bangsat. Profile picture lu aja apa, nama lu aja gak jelas, lu aja komen-komen pakai akun anonim di ngata-ngatain orang dan ketemu langsung takut kicep. Ya pantas sih lu ngatain cewek. The point is let's take it to the consideration. Sekali lagi gue thankful sama lu semua yang udah support gue, ngedonate gue dan lain-lain. Tapi gue paling gak demen ketika lu give it all, pikirin hidup lu, pikirin keluarga lu, pikirin protes-protes hidup lu. Kalau ada rezeki lebih ya itu urusan lu. Kedua, gak bakal lu donate berapapun ke siapapun, gak tahu ya. Tapi ya well, ada beberapa kasus yang akhirnya nikah, tapi gimana ya? Ya itu berapa dari berapa persen gitu loh. Ya, maksudnya kalau lu berharap lebih dari sekedar diwaro karena udah kasih duit banyak, kata gue sih kagak. Daripada kayak gitu, kalau duit lu kebanyakan, mending lu approach youtubernya, lu approach konten kreatornya buat bisnis bareng gitu, keluarin merch kayak atau apa kayak dan lain-lain, atau lu invest aja udah itu perusahaannya, studionya, youtubernya atau apalah, daripada lu berharap dipanggil baby dan lu pakai duit suami lu. Kesian suami lu kerja jauh-jauh. So ya, gue harap ini nggak terjadi di Indonesia. Gue harap ini adalah kisah-kisah yang cukup terjadi di luar aja. Di sini kalian ya udahlah tuh awe-awe lah apa-apalah gitu. Ya dikit-dikit nggak apa-apa lah, support lah 10.000 20.000. Kalau udah kaya banget juga ya udah gitu. Di Indonesia sih menurut gue masih banyak kebalikannya ya. Itu adalah orang yang biasa nggak bisa donate, kesel sama orang yang tiba-tiba caper dengan donate 1 juta, 2 juta gitu. Tapi dibaluti dengan alasan-alasan sok logis, sok ngerti gitu, kayak mengganggu dan lain-lain, nggak tahu diri dan lain-lain. Lah duit dia kenapa lu ngamuk? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama bahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi jangan lupa untuk klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Jadi jangan lupa untuk follow gue di sana dan share info-info menarik yang bisa gue bahas di sana juga ya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. See.